Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelina Arkoherunisa, NIM D1A020126, kelas L Prodi Agroekoteknologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penemuan pada penyakit tanaman. Sebelum saya menjelaskan beberapa contoh penyakit tanaman, saya akan menjelaskan tentang definisi dari penyakit pada tanaman itu sendiri. Penyakit pada tanaman atau tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, jamur atau fungi, protozoa atau hewan bersel satu, dan cacing nematoda. Sama seperti hama, mikroorganisme juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik bagian akar, batang, daun, dan juga buah. Mikroorganisme hidup pada mikroorganisme ini hidup pada organ tumbuhan dan bersifat meracuni, sehingga tumbuhan terhambat pertumbuhannya dan kemudian akan mati. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang tanaman. Pertama, penyakit virus keriting pada tembakau yang terjadi pada musim tanam tembakau. Penyakit keriting merupakan gangguan utama yang dikeluhkan petani tembakau dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, serangan penyakit keriting ini mulai meluas hingga tahun 2017 dan tidak mengalami penurunan. Dikarenakan serangan penyakit ini pula lah yang menyebabkan petani gagal tanam dan terpaksa menanam ulang hingga 2 atau 3 kali tanam. Penyebab penyakit keriting ini adalah virus, dan dari beberapa spesies virus patogen yang paling dominan ialah virus TMV atau tobacco mosaic virus atau yang biasa disebut virus mozaik tembakau. Sejarah penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 oleh ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer meneliti tanaman tembakau di mana ia menemukan tembakau dengan daun yang tidak normal. Daun tersebut berwarna kekuning-kuningan dan setelah diamati terdapat cairan atau lendir. Ternyata daun tersebut menderita penyakit mozaik. Penyakit ini menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan daunnya belang-belang. Menurut Adolf Meyer, penyakit mozaik tembakau dapat menular. Ia membuktikan dengan cara menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit mozaik ke tanaman yang normal. Hasilnya, daun yang semula normal menjadi berwarna hijau kekuning-kuningan. Berdasarkan hasil penelitian, penyakit ini disebabkan oleh mikroba yang kecil sekali dan untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Ciri-ciri dari virus TMV ini, tobacco mosaic virus mempunyai partikel berbentuk batang panjang dengan ukuran 300 kali 18 nanometer dan hanya memiliki genom RNA saja. TMV ini atau tobacco mosaic virus ini diketahui juga merupakan salah satu virus yang stabil terhadap panas dan memiliki titik panas aktivasi hingga 93 derajat Celcius dalam cairan perasan tanaman. Tobacco mosaic virus merupakan parasit obligat atau jaringan sel yang hidup. Virus ini bisa menginfeksi tanaman melalui luka. Bagian tanaman yang rentan jika kontak dengan virus TMV ini akan segera terinfeksi. TMV juga dapat bertahan selama berbulan-bulan pada tanah bekas penanaman di air dan tanah di hutan. Sejumlah strain TMV pada tanaman obat-obatan telah diuraikan hampir di seluruh dunia, di mana virus ini dapat dibedakan dari yang lainnya melalui reaksi inang, tetapi tidak terjadi pada tembakau. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit mozaik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut. Pertama, pemilihan lahan pembibitan dan lahan tanam, kemudian menghindari lahan-lahan bekas tanaman inang yang terserang penyakit TMV. Kemudian pemberian abu sekam, abu tomang, atau tepung sisa bakaran arang pada lahan pembibitan atau lahan tanam dimaksudkan untuk menghambat penyebaran penyakit keriting. Kemudian varietas tanah, memilih varietas tanah yang akan tahan terhadap penyakit TMV. Kemudian menggunakan bibit tanaman yang sehat, tidak mengandung virus
atau bukan berasal dari daerah yang terserang. Kemudian rotasi dengan tanaman bukan inang. Lalu kemudian eradikasi tanaman yang sakit yaitu tanaman yang menunjukkan gejala segera dicabut dan dimusnahkan supaya tidak menjadi sumber penularan ke tanaman lain yang sehat. Kemudian penggunaan agensia hayati dengan jamur Trichoderma disemprotkan ke tanah pembibitan sebagai imunisasi bibit dan disiramkan atau disemprotkan pada lahan penanaman tembakau dengan 3 kali pengulangan pada umur tanaman 20, 30, 43 hari setelah tanam. Dan yang terakhir, jangan menggunakan pupuk N terlalu tinggi karena akan memacu perkembangan penyakit keriting. Penyakit yang kedua ialah penyakit hawar pada tanaman kentang. Pada bulan Juni tahun 1845, suatu penyakit baru dan ganas dilaporkan menyerang tanaman kentang di Belgia. Sekitar 2 minggu kemudian, penyakit ini sudah menyebar sampai ke negeri Belanda dan beritanya sudah mulai bermunculan di surat-surat kabar, majalah, dan jurnal pertanian di seluruh Eropa. Pada tahun 1917, penyakit ini membinasakan lebih kurang sepertiga dari pertanaman kentang yang menghasilkan bahan makanan yang penting selama masa perang. Sejak tahun 1935 atau 1936, penyakit busuk daun kentang ini mulai ditemukan gejalanya di sentra pertanaman kentang di Pulau Jawa. Diduga bahwa jamur patogen penyebab penyakit busuk daun terbawa oleh umbi-umbian benih atau bibit kentang yang diimpor dari negeri Belanda. 10 tahun setelah terjadinya epidemik 10 tahun setelah terjadinya epidemik tersebut, salah satu peneliti atau ahli bernama Debari membuktikan bahwa cendawan yang bernama Phytophthora infestans Debari sebagai penyebab penyakit hawar daun yang menyerang daun tanaman kentang. Epidemik hawar daun yang terjadi pada tahun 1845 itu merupakan yang pertama kalinya penyakit ini menyebabkan epidemik di benua Eropa. Jamur ini bersifat parasit obligat, yang berarti bahwa jamur ini harus melewati musim dingin di sisa-sisa tanaman dan umbi-umbian serta pada inang alternatif untuk bertahan hidup. Jamur ini memasuki tanaman melalui loka. Jamur ini memasuki tanaman melalui luka atau robekan di kulit. Gejalanya berupa bercak berwarna coklat tua yang terbentuk pada daun, mulai dari ujung atau tepi daun. Pada iklim lembab, bercak-bercak ini menjadi lesi yang basah. Lapisan jamur putih dapat dilihat pada bagian bawah daun. Seiring perkembangan penyakit, seluruh daun menjadi nekrotik, berubah kecoklatan, dan juga mati. Nah, tindakan pencegahannya ialah yang pertama, gunakan benih yang sehat atau tanaman yang lebih toleran. Kemudian, pastikan lahan memiliki ventilasi udara yang baik dan tanah yang dikeringkan dengan baik. Kemudian, pantau lahan dan singkirkan tanaman yang terinfeksi dan dari sekitarnya. Lalu, gunakan rotasi tanaman selama 2 hingga 3 tahun dengan tanaman yang bukan inang. Kemudian hancurkan tanaman inang yang tumbuh dengan sendirinya di dalam dan sekitar lahan. Hindari pemupukan berlebihan dengan nitrogen. Gunakan pembatas tanaman. Simpan umbi pada suhu rendah dan dengan ventilasi yang baik. Kemudian hancurkan umbi-umbian dan sisa-sisa tanaman setelah panen dengan menguburnya sedalam 2 kaki atau sekitar 60 cm atau memberikannya pada binatang. Kemudian penyakit yang terakhir ialah penyakit tungro. Penyakit tungro ini disebabkan oleh infeksi ganda dari 2 jenis virus yang berlainan. Kedua virus yang dimaksud ialah Rhizostungro spherical virus
virus atau RTSV dan Rhizostungro bacilli. Kedua virus yang dimaksud adalah Rhizostungro spherical virus atau disingkat RTSV dan Rhizostungro bacilliform virus atau RTBV. Penyakit tungro ini juga berasal dari virus yang ditularkan oleh wereng hijau, yaitu Nephothetix invicticeps. Hama wereng bisa mengakibatkan tanaman padi terserang virus setelah tanaman terhisap oleh hama wereng. Gejala utama penyakit tungro terlihat pada perubahan warna daun, terutama pada daun muda berwarna kuning orange, dimulai dari ujung daun. Dan muda agak menggulung dan menguning dari pucuk sampai ke batang. Jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil, dan pertumbuhan menjadi terhambat. Gejala ini biasanya tersebar mengelompok pada areal pertanaman padi sehingga hamparan tanaman padi terlihat bergelombang karena adanya perbedaan tinggi tanaman antara tanaman sehat dengan tanaman yang sakit. Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tungro, maka pengendalian penyakit tungro yang dianjurkan adalah dengan mengintegrasikan komponen-komponen pengendalian dalam suatu sistem yang dikenal dengan konsep pengendalian penyakit secara terpadu. Beberapa teknologi pengendalian tungro yang dianjurkan adalah yang pertama ialah tanam serempak, kemudian pengaturan waktu tanam, lalu varietas tahan, sanitasi lingkungan, dan penyemprotan insektisida. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan cara menanam padi. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan menanam padi tahan wereng seperti kelara dan mengendalikan vektor-vektor virus tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mikrobiologi pertanian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.